Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muya dari TP2 akan menjawab soal dari mata kuliah Ilmu Al-Quran. Adapun soal yang pertama yakni jelaskan hukum Al-Quran, diturunkannya Al-Quran secara berunsur. Jawabannya yang pertama adalah memberikan kemudahan dalam pemahaman dan penerapan. Maksudnya adalah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur memungkinkan umat Islam dapat memahami Al-Quran secara mendalam. Adapun poin yang kedua yakni menyesuaikan situasi dan kebutuhan. Maksud dari poin kedua yakni karena ayat Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa atau situasi tertentu. Poin yang ketiga yakni menguatkan hati Rasulullah SAW. Maksudnya adalah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada Rasulullah SAW. Adapun soal yang kedua yakni jelaskan sejarah jamul Quran wa kitabatuhu. Proses pengumpulan Al-Quran dilakukan melalui dua cara, yakni secara tulisan as-sudur dan secara lisan atau hafalan as-sudur. Proses pengumpulan Al-Quran dilakukan atas usulan Umar bin Khattab pada masa kekhalifahan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar menyuruh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, dan Al-Quran dibukukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Adapun soal yang ketiga yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan-hubungan antara ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 yang membahas tentang bulan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dilanjutkan dengan ayat setelahnya yang membahas tentang malam Lailatul Qadar pada ayat 189. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa berpuasa di bulan Ramadan serta pencarian malam Lailatul Qadar memiliki hubungan yang erat. Adapun soal yang keempat yakni berikan contoh dari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Contoh ayat Makkiyah terdapat pada surah Al-Qamar ayat 1, Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Contoh surah ayat Madaniyah yakni pada surah Al-Baqarah ayat 6 yang berbunyi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Adapun soal yang kelima yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan ayat al-muhkam dan mutasyabbih. Al-muhkam adalah ayat yang maknanya sudah jelas. Contohnya dalam surah Al-Hud ayat 1, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Contoh surah Al-Muhkam. Adapun ayat al-mutasyabbih yakni ayat yang maknanya belum jelas sehingga membutuhkan pentakwilan untuk mengetahui maksud dari ayat tersebut. Contohnya terdapat pada surah Al-Imran ayat 138 yang berbunyi hadza bayanun lin-nasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.